Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rubian dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM akhir 030. Di sini, saya akan membahas mengenai hasil praktikum sistem embedded tentang button debounce pakai metode start machine. Di sini, saya akan menggunakan dua board, yaitu ESP32 dan STM32 menggunakan Bluepill. Nah, jadi bukan hanya implementasinya saja, tapi saya juga akan menjelaskan bagaimana sih konsep dasarnya kayak apa itu GPIO, Digital I/O, serta perbandingan I/O antara ESP32 dan juga STM32. Nah, sebelum masuk ke video saat praktikum, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi pertama-tama mari kita bahas. Kita dari dasarnya dulu, GPIO itu tuh singkatan dari General Purpose Input Output, yaitu pin di microcontroller yang bisa kita atur jadi input ataupun output sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau Digital I/O, artinya pin itu tuh cuma punya dua kondisi logika nih, jadi cuma high atau low, atau biasanya simpelnya itu antara 1 ya sebagai high dan 0 atau low. Nah, di praktikum ini saya akan menggunakan push button sebagai input digital dan LED sebagai output digitalnya, jadi untuk ngetes apakah benar-benar berhasil apa enggak gitu. Lalu masalah utama dari push button ini adalah bouncing. Jadi waktu tombol ditekan, kontak mekaniknya itu nggak langsung stabil dalam beberapa detik, sinyalnya itu bisa naik turun cepat banget. Jadi akibatnya satu kali ditekan bisa membaca beberapa kali. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan cepat, maka sistem bisa salah respon karena itu akan dipakai teknik debounce supaya pembacaan tombol itu jadi stabil. Nah, di sini kami para praktikan di saat praktikum menggunakan metode step machine. Jadi logikanya itu dibagi jadi beberapa kondisi seperti idle, debounce, press, dan release. Nah, perbedaan antar kondisi ini nggak cuma berdasarkan logika tombolnya, tapi juga berdasarkan waktu, dan disitulah fungsi milis dipakai. Oke, mungkin kita langsung aja ke videonya. Oh iya, fungsi milis. Jadi, fungsi milis itu nanti di kodean juga ada bahwa itu tuh tulis milis buka kurung tutup kurung. Jadi, milis itu tuh berfungsi sebagai yang bakal memberitahu kita bahwa udah berapa lama sih boardnya itu nyala dalam satuan milidetik. Kenapa nggak pakai delay? Karena kalau pakai delay, program itu bakal berhenti total. Sementara kalau pakai milis, sistem itu tetap jalan, tapi kita bisa tetap cek apakah waktu tertentu. Kita cek waktu tertentu bisa 50 milisecond sudah lewat atau belum gitu. Jadi jauh lebih efisien lah dan cocok buat sistem embedded yang butuh respon cepat. Jadi sekarang kita masuk dulu lah ke perbandingan ESP32 dan STM32. Di sini yang pertama saya menggunakan ESP32. Nah, di ESP32 ini nih, konfigurasi pin itu relatif simple, apalagi kalau pakai Arduino framework. Internal pull up dan pull down-nya juga gampang diaktifin. Sementara di STM32, terutama Bluepill, konfigurasi itu lebih detail dan biasanya lebih dekat ke hardware level lah. Tapi di praktikum ini saya tetap menggunakan Arduino framework supaya konsisten dan lebih gampang dipahami lah. Dan juga perbedaan utama itu cuma di nomor pin dan karakteristik LED-nya masing-masing. Contoh nih, di STM32 Bluepill, LED built-in di PC13 itu sifatnya active low. Artinya, kalau dikasih logika low, justru nyala. Ini kebalik dari yang biasanya kita tahu. Sedangkan, kalau pakai LED di PB1 sebagai external LED, itu tuh active high. Jadi, kalau dikasih high, barulah dia akan menyala gitu. Jadi, di program itu harus disesuaikan dengan karakteristik ini. Nah, sekarang saya bakal masuk ke programnya terlebih dahulu. Jadi sini juga dapat kita lihat program yang saya dan teman-teman saya gunakan. Sini saat kita running, sini maaf agak belum sedikit. Nah, di situ rating sudah 100%. Jadi itu tandanya udah bisa running lah. 2 kali cicil, 7, 8, 9, 10. Nah, baru deh. Karena udah sukses di situ warna hijau. Baru kita lihat di sini itu sudah sukses. Maka LED-nya tadi menyala seperti yang dapat kita lihat itu. LED-nya adalah yang biru ini. Nah, yang biru ini itu merupakan LED-nya. Ini adalah LED eksternal yang mana nanti akan kita pakai selanjutnya. Namun ini hanya harus kita lihat pada bagian sini. Nah, jadi untuk program dulu kita masuk ke program. Program pertama itu kita tuh langsung ke program LED aja lah. Jadi program LED di PC13 ini tombolnya itu tuh ada di PB0 dan dikonfigurasi sebagai input pull up, yang mana artinya kondisi defaultnya itu high dan saat ditekan jadi low dan saat ditekan jadi low gitu. Terus di dalam loop sistem mulai dari kondisi idle dan nunggu perubahan dari high ke low.
Begitu terdeteksi ada perubahan, sistem masuk ke kondisi debounce dan mulai nyatet waktu pakai milis yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau setelah 50 milisecond tombol masih low, berarti tekanannya valid. Di situ tuh LED ditoggle dan jumlah tekan ditambah. Karena LED-nya aktif low, logika digital write-nya dibalik. Jadi waktu tombol dilepas, sistem dibuat lagi, lalu hitung durasi tekan berdasarkan selisih mili sekarang dengan waktu mulai ditekan. Nah, hasilnya ditampilkan di serial monitor. Untuk program kedua, konsepnya itu sama, tapi LED itu pakai PB1 yang sifatnya active high, jadi nggak perlulah membalikan logika waktu digital write-nya. Stepnya juga dipisah lebih detail antara debounce tekan dan debounce lepas tapi alur besarnya tetap sama. Saat tombol ditekan valid, LED ditoggle dan counter bertambah. Saat dilepas, durasi akan dihitung dan ditampilkan ke serial. Nah, untuk ESP32 konsepnya juga sama persis nih. Tapi untuk pinnya dikonfigurasi sebagai input pull up atau pull down, pembacaan pakai digital read, debounce pakai milis, dan logika dikontrol pakai step machine. Jadi walaupun boardnya beda nih, cuma disesuaikan di bagian pin dan konfigurasi awal aja. Jadi hanya perbedaan pinnya saja lah. Gitu. Nah, jadi di bagian demonstrasi itu tuh kami menggunakan 8 percobaan, 4 di ESP32 dan 4 lagi di STM32. Tapi pada akhirnya untuk kelompok kami ada tambahan satu percobaan lagi yaitu menghitung PWM. Ya betul, menghitung PWM. Nah, jadi hasil yang telah kami dapatkan itu hasilnya konsisten. Satu kali tekan menghasilkan satu kali perubahan LED. Di serial monitor juga terlihat jumlah tekan dan durasi tekan dalam milidetik. Itu membuktikan bahwa metode debounce dengan step machine berhasil menghilangkan efek bouncing dan sistem bekerja stabil di kedua platform. Nah, sini bisa kita lihat. Nah tuh, LED menyala. Langsung saja geser. Nah, ini adalah praktikum yang kedua yaitu menggunakan STM32. Di sini bisa kita lihat ya STM32 tuh. STM32. Nah, di program dijalankan. Saat sudah sukses setelah 3 detik, misalnya kita lihat di sini LED-nya sudah berkedip, sudah menyala nih. Saat dipencet, LED-nya akan mati. Di sini kita lihat. Nah, saat dilepas nyala lagi, dipencet mati lagi. Nah, ini program selanjutnya yaitu ESP Quali, tapi ini adalah pada di boardnya. Ini bisa kita lihat tuh boardnya langsung nyala kan, yang tadinya masih off. Nah tuh kalau dipencet lagi off. Nah ini adalah pull down ya teman-teman, pull down pada ESP. Terus sini percobaan selanjutnya menggunakan LED kembali, yaitu bentar di sini kita lihat dulu. Saya lupa di sini bagaimana. Yaitu ya ESP yang menggunakan LED, yang menggunakan LED. Yang merupakan dari contoh penerapan pull down, karena saat dipencet, jadi saat pertama kali nyala, lampu itu sudah menyala. Saat dinyalakan, lampunya sudah nyala, tapi saat dipencet, maka akan mati. Lalu saat dilepas, maka lampunya akan menyala kembali. Itu konsep untuk pull down. Selanjutnya, gunakan STM32. Sama seperti tadi, tapi ini belum menggunakan LED eksternal teman-teman. Ini sama LED pull down. Tuh, saat dipencet dia akan mati. Nah, ini merupakan gambar rangkaian pada ini teman-teman, pada gimana sih tadi? Pada STM32 pull down. Nah, ya pull down. Nah, jadi sini bisa kita lihat ada fungsi di sini. Nah, ini ada pin-pin yang harus digabungkan. Di sini kita menggunakan STM32, terus ada resistor yang mana resistor ini saat itu asisten praktikum berkata bahwa bebas untuk menggunakan mana saja. Lalu ada LED dan juga ada push button di sini. Mungkin tertutup contoh sini. Kita langsung next aja. Nah, ini STM32 lagi. Tuh. Nah, saat sudah sukses, baru tuh sama seperti ESP tadi teman-teman.
Nah, ini merupakan saat pengaturan PWM teman-teman. Jadi di kelompok saya, kami menggunakan PWM yang mana saat ditekan PWM-nya akan berubah tiap kali ditekan. Jadi sudah sukses, lampunya menyala. Jadi saat setiap ditekan, keredupan lampunya itu akan berubah teman-teman. Dari yang agak redup, misal 25%, 50%, kita lihat aja. Tuh, bisa kita lihat sih pertama 0%, terus saat dipencet kembali, nah dipencet sekali lagi itu berubah jadi 25%, jadi 50%, jadi 75% lagi, dipencet lagi jadi 0 lagi teman-teman, kembali ke semula. Nah, jadi untuk praktikum kali ini pun kesalahan yang umum dilakukan adalah salah memahami antara aktif, low, dan high. Lalu juga ada salah wiring resistor serta tidak menyamakan ground, lalu juga salah pilih pin pada STM32 teman-teman. Jadi untuk pemilihan pin pun itu harus disamakan dengan program yang kita gunakan. Jadi di saat pin apa yang ingin kita gunakan, maka di program itu juga harus menyertakan pin tersebut teman-teman. Misal seperti PB0, PB1, PB3 itu harus sesuai teman-teman. Karena kalau tidak maka tidak akan jalan karena tidak sesuai gitu. Juga dari praktikum ini juga dijelaskan bahwa sangat-sangat bagus lah jika untuk menggunakan list, bukan menggunakan nilai, juga menggunakan serial monitor untuk debugging lah gitu. Nah, oke. Mungkin segitu saja hasil praktikum saya. Sebentar. Nah, mungkin segitu saja. Jadi kesimpulannya dari praktikum ini adalah praktikum ini tuh menunjukkan kalau konsep dasar seperti GPIO dan digital I/O itu bukan cuma sekedar teori receh di slide-slide yang biasa kita dengar atau kita lihat teman-teman, tapi fondasi utama sistem embedded. Dari satu push button kecil saja terlihat jelas bahwa bagaimana pembacaan sinyal digital bisa kacau gara-gara bouncing. Tanpa di bounce, satu kali tekan bisa membaca berkali-kali dan itu tuh membuat sistem jadi tidak konsisten teman-teman. Di sini metode state machine dipakai biar alur logika lebih terstruktur, ada kondisi idle, proses validasi, terus ditekan sampai dilepas. Nah, jadi bukan cuma asal baca high atau low aja nih, terus toggle LED-nya doang gitu. Jadi penggunaan bias itu juga krusial seperti saya sebutkan tadi. Karena sistem itu tuh jadi non-blocking, program tetap jalan, tetap bisa baca input lain, tapi tetap bisa ngitung waktu buat dibuat dengan presisi milidetik teman-teman. Dan juga ini tuh lebih proper lah dibandingkan dengan delay yang membuat microcontroller berhenti total beberapa saat. Nah, dari sisi desain sistem, ini menunjukkan bahwa pentingnya efisiensi dan kontrol waktu dalam embedded system. Lalu, perbedaan dari antara ESP32 dan STM32 Bluefield juga membuktikan bahwa logika program itu tuh portable, teman-teman. Jadi, state machine yang sama bisa dipindah platform selama konfigurasi pin dan karakteristik hardware disesuaikan. Perbedaannya cuma di cara setup pin dan sifat active low atau high pada LED. Tapi struktur algoritma tetap identik. Artinya, yang paling penting itu cara mikir dan desain logikanya teman-teman, bukan sekedar board apa yang akan kita gunakan. Dan juga dari hasil pengujian bisa kita lihat bahwa sistem berhasil membaca satu kali tekan sebagai satu event tanpa multiple trigger di kedua platform. Nah, jumlah tekan dan durasi tekan tampil stabil di serial monitor. Ini menunjukkan bahwa implementasi debounce dengan state machine efektif dan bisa diterapkan di berbagai microcontroller teman-teman. Jadi secara keseluruhan, praktikum ini memperjelas bahwa penguasaan GPIO, manajemen waktu dengan list, dan perancangan state machine adalah skill inti dalam sistem embedded. Jadi kalau salah satu bagian itu udah paham, tinggal pindah board, tinggal adaptasi konfigurasinya aja teman-teman. Dan juga logika tetap jalan, itu sih poin utamanya. Oke, mungkin sekian saja video saya kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.